Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serapat batang buah belulu. Selamat datang di Ngopi Lu. Apa kabar sobat pemilih? Semoga selalu sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan sekaput. Jangan sekaput. Ngapain dengan COVID? Stay at home. Ngopi Lu, ngobrol pintar seputar pemilihan umum. Ngopi Lu merupakan konten yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai media publikasi informasi seputar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Disiarkan dari Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan sobat pemilih, tema Ngopi kita kali ini adalah peran dan fungsi divisi hukum, humas dan data informasi dalam penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Dan ini sangat mendebarkan hati karena narasumber kita kali ini Kartini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Ibu Dewi Rusmala? Alhamdulillah baik-baik saja sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Kartini nih, saya bilang Kartini kan satu-satunya. Iya, satu-satunya ya, pencerahnya ya. Di antara para laki-laki ya Bu, iya. Ya, tetap mendominasi. Siap. Baik, beliau adalah Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi. Baik, Ibu Dewi Rusmala, ini kalau udah hadapan dengan wanita cerdas seperti ini saya jadi baper ya gitu. Bu, pandemi COVID-19 ini kan udah mengubah semua tatanan dalam masyarakat. Mau berkumpul ke pasar aja kita mesti mikir-mikir, segala hal jadi berubah nih Bu. Dan nggak terkecuali dalam pelaksanaan pemilu. Nah, pemilu ini sebelumnya udah dilaksanakan, dijadwalkan tuh 23 September 2020. Harusnya udah kelar ya Bu ya. Udah kita. Kemudian ditunda, akhirnya dimulai lagi dan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Bisa dikatakan pemilu kali ini tuh benar-benar menjadi ajang uji coba bagaimana kita mengatasi dan berdamai dengan COVID ini Bu ya. Nah ini Bu, sejauh ini bagaimana nih Bawaslu menyikapi keadaan seperti ini? Terus apakah memberi pengaruh yang sangat signifikan dalam kegiatan Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu? Mungkin terkait dengan pandemi yang kita hadapi saat ini ya, sehingga ditundanya pilkada dari 23 September sampai dengan 9 Desember 2020. Dan Bawaslu pun di sini sebenarnya mempunyai tugas tambahan. Ini. Jadi selain kita mengawasi yang sebelumnya sama dengan seperti pemilu kemarin, nah sini kita tugas tambahan kita adalah mengawasi terkait dengan protokol kesehatan. Kesehatan ini nambah tugas lagi Bu ya. Jadi sebagai tugas tambahan Bawaslu memperhatikan juga mengawasi dari protokol kesehatannya. Jadi otomatis kami dari jajaran Bawaslu juga harus mengikuti aturan dari protokol kesehatan itu. Jadi sebelum mengawasi, kami lengkapi dulu diri kami dengan protokol kesehatan. Jadi nambah lagi ya. Namanya juga situasi spesial Bu ya. Jadi spesial banget ini bagi Bawaslu. Special edition. Baik, sahabat pemilih, pemilu kali ini akan berlangsung dan akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di seluruh Indonesia. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 4 wilayah nih yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. Baik, Bu. Ini kan Bawaslu bisa dikatakan trimasketirnya penyelenggaraan pemilu ya Bu ya. Bawa KPU, Bawaslu, kemudian DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu trimasketirnya yang ngawasin ya. Tugasnya beda, ranahnya beda, fungsinya beda gitu ya Bu. Nah, dalam Bawaslu Bu, ini dalam strukturnya salah satunya divisi hukum, humas dan data informasi yang dijabat oleh Ibu. Ini
kegiatannya, kemudian apa yang dilakukan oleh divisi ini, Divisi Hukum Humas dan Datin. Oke. Kalau dari Divisi Hukum Humas Datin sebenarnya kita punya 3 ya di sini, 3 tugas. 3 tugas ini diborong semua bagaimana nih? Diborong satu divisi nih. Ya sebenarnya kalau dari Humas ini sendiri merupakan dari pengawasan. Kalau dulu sebelumnya pengawasan Humas dan Hubal. Nah, jadi sekarang ini dimasukkan Hukum Humas dan Datin karena sebenarnya kalau memang untuk Humas itu sendiri, kalau untuk penyampaian apapun hasil kita terkait dengan Bawaslu itu biasanya disampaikan oleh ketua. Nah, di sini data yang kami dapat adalah dari Humas. Dari Humas ya, seperti itu. Iya. Kalau untuk dari divisi hukumnya sendiri, nah kita biasanya kalau Pak Prins bilang ini kita bagian ujung nih. Nah, bagian ujung kalau sudah di penetapan hasil, nah biasanya kita akan melanjutkan ke PHPU. Nah, ini tugas dari divisi hukumnya. Bagaimana kita kalau untuk sekarang karena pilkadanya ada di kabupaten, bagaimana kita membantu kawan-kawan yang ada di kabupaten untuk membuat keterangan tertulis. Nah, karena hari ini juga kita lagi mengikuti BIMTEK ya. Jadi dalam tanggal 13, 14, 15 kita lagi mengikuti BIMTEK daring terkait dengan pembuatan keterangan tertulis dari Mahkamah Konstitusi yang akan kita gunakan nanti kalau misalnya ada sengketa hasil yang terjadi pada saat terakhir di Pilkada 2020. Ya mudah-mudahan nggak ada ya Bu. Saya selalu berdoa mudah-mudahan zero untuk sengketa hasil. Jadi kan keren juga kan jadi untuk catatan Bangka Belitung zero problem gitu. Karena biasanya kalau kita lihat berkaca ke periode sebelumnya ini di Bangka Barat yang ada. Iya, sampai 2 kali kan ke MK kan? Iya, untuk Bangka Barat. Itu yang pilkada terakhir kemarin. Ya mudah-mudahan janganlah untuk kita selalu berdoa yang terbaik ya untuk Bangka Belitung. Baik Bu. Semoga itu selesai aja ya di tingkat sini ya. Baik, ini dalam mekanisme pelaporan itu ada temuan dan laporan. Ini saya sebagai masyarakat umum, masyarakat awam ini termasuk masyarakat. Bagiannya ya. Ini untuk temuan dan laporan ini sebenarnya seperti apa sih Bu mekanismenya, atau apa yang berbeda ini sebenarnya kalau dan temuan dan laporan tersebut? Temuan dan laporan ya. Nah, biasanya kalau kita bicara ini temuan dulu. Kalau temuan itu adalah yang kita dapat dari jajaran Bawaslu. Oh, dari jajaran Bawaslu kita melakukan pengawasan ke lapangan, kemudian kita menemukan ada pelanggaran-pelanggaran atau indikasi pelanggaran di sini. Nah, itu kita katakan temuan. Jadi yang ditemukan oleh jajaran Bawaslu. Iya. Kalau laporan sendiri ini biasanya kita dapat dari masyarakat. Oh, ini jadi bedanya. Iya, ini sobat pemilih ya. Jadi kalau temuan memang yang ditemukan didapatkan oleh jajaran Bawaslu, kemudian laporan itu laporan yang disampaikan oleh masyarakat umum. Jadi jangan takut untuk melaporkan jika ada yang dinilai tidak. Untuk pelaporan juga biasanya kita ada pelaporan? Iya, jadi kalau pelaporan itu kita terikat dengan syarat formil dan material. Syarat formil dan material. Ini apalagi nih Bu? Syarat formil dan material itu biasanya kita harus punya bukti dan harus ada saksi. Bukti dan saksi. Nah, saksi itu biasanya kita minimal 2, karena jika satu itu bukan saksi karena tidak ada perbandingan suara di sini. Oke, jadi harus ada syarat formil dan material, ada saksi dan ada bukti. Dan kalaupun saksi minimal 2 orang, itu sebagai pembanding ya Bu ya, kalau informasinya. Itu untuk laporan. Oh, jadi validitas laporan tersebut harus di cross check juga antara 2 orang. Itu baru terpenuhi unsurnya baru kita terima laporannya. Baru terima laporannya. Terus mekanismenya Bu, setelah kalau laporan itu masuk. Kalau dari kami sendiri biasanya itu begitu kita masuk ke laporan, kita akan membuat kajian. Biasanya kita akan, kalau memang pun kita memerlukan keterangan tambahan, kita akan memanggil lagi pelapor. Nah, jelas pelapor juga harus mempunyai identitas yang jelas ya. Jadi kita tidak menerima laporan-laporan gelap. Karena ini terkait nanti dengan kita mencari keterangan tambahan lagi untuk melengkapi data yang kita dapat. Nah, kemudian nanti setelah kita membuatkan kajian dan ini kita jadi misalnya kita ini menemukan memang ada indikasi pelanggaran di sini, baru nanti kita register, baru kita proses. Baru diproses. Memang sangat terinci. Ada skenario yang harus dilewati ya. Iya, jadi tidak sembarangan kita mengatakan bahwa ini pelanggaran, enggak gitu. Jadi memang ada kajian dan kajian itu biasanya nanti kita buat dari laporan, misalnya pada saat misalnya kita masuk laporan, kemudian ada enggak pada saat kejadian itu ada enggak jajaran kita di situ. Nah, kita juga menambahkan itu. Tekanan-tekanan yang didapatkan pada saat itu mungkin ada intimidasi pada saat laporan atau
Iya, Gitu. itu pasti. Kadang-kadang masyarakat mungkin ketakutan masyarakat untuk Iya, melapor ya iya. terkait dengan indikasi seperti itu. Tapi harapan kami ya masyarakat Bangka Belitung menjadi cerdas. Apapun yang terjadi di lapangan sebenarnya bisa masuk ke kita kalau memang ada bukti dan saksinya. Ada bukti dan saksi. Iya. Ingat syarat material tadi Bu ya. Iya, Formil dan material tadi. Iya benar. Kemudian Bu, ini Ibu pasti sudah menangani berbanyak kasus Bu ya. Yang dirasa paling berat itu menyita pikiran sampai harus Nggak bisa tidur kan? nggak bisa tidur gitu Bu. Apa yang pelanggaran-pelanggaran yang pernah Ibu tangani gitu Bu ya? Saya rasa mungkin kalau sampai dengan hari ini saya ada di Bawaslu ya. Kalau dulu sebelumnya saya ada di PPL, kalau dulu lah mungkin PKD ya di lapangan. Kendalanya yang paling berat itu money politik karena sampai sekarang kita tidak ada pemecahannya ini. Sulit sekali untuk memecahkan karena tadi yang saya katakan tadi masyarakat takut untuk melapor. Padahal sebenarnya mungkin ini ada ya, ada kejadian, ada terjadi. Tapi karena ketakutan masyarakat terkait dengan tadi intimidasi segala macam ya mungkin. Jadi itu yang bagi saya bagaimana kita mencerahkan masyarakat untuk melapor ke Bawaslu terkait dengan kasus money politik ini. Karena kalau kita berharap dari jajaran kami sendiri, sedangkan kami ke bawah itu untuk sampai dengan di kelurahan desa saja kita cuma punya satu orang Untuk satu kelurahan. Iya, yang diawasi satu kelurahan. Iya, satu kelurahan itu satu orang panwaslu kelurahan desa. Jadi seluas itu desa atau kelurahan diawasi oleh satu orang. Jadi harapan kami bagaimana masyarakat bisa membantu terkait dengan kasus money politik ini. Oke, yang termasuk dalam pengawasan partisipatif Iya, ya Bu ya? pengawasan partisipatif. Oke. Ini seperti apa Bu pengawasan partisipatif ini Bu? Kalau pengawasan partisipatif ini sebenarnya banyak sih kegiatan kami ya. Di antaranya mungkin ada kalau tidak salah itu acaranya kegiatannya Pak Andi ya. Ada dulang pengawasan, kemudian kita ada juga pengawasan partisipatif dari pemilih pemula. Kalau saya sebenarnya saya pribadi ya, karena mungkin di sini saya gender ya. Saya lebih memperhatikan bagaimana sih pemilih pemula dan kaum perempuan. Iya, kaum perempuan. Karena bagi saya pemilih pemula dan kaum perempuan ini yang paling banyak menjadi korban dari kasus money politik itu sendiri. Karena kalau perempuan kan dikasih uang dia berpikir ini rezeki gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa jadi ambil udah bisa belanja. Ini mama kan biasanya kayak gitu. Nah, iya itu kalau mama biasanya seperti itu ya. Simpel pemikirannya. Alhamdulillah saya hari ini bisa belanja. Tapi nggak tahu kelanjutan dari uang yang diterima itu sebenarnya seperti apa dampaknya ke depan gitu ya. Termasuk juga pemilih pemula. Pemilih pemula kan dia baru nih memilih. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak memberikan sosialisasi terkait dengan money politik ini, saya rasa mereka akan tetap menjadi korban. Nah itu. Waduh, iya ya. Ini bener ya, bener banget Bu. Bagaimana kita memikirkan semuanya tercerahkan, kemudian merasa terlibat dan ikut menjadi pengawas partisipatif dan juga tercerdaskan. Iya. Aduh, ribet banget jadi Bu ya. Kompleksitasnya ya Bu ya. Itu harus kayak gimana nih? Bagaimana masyarakat itu tercerdaskan kemudian nggak lagi ikutan money politik. Menerima. Iya, kalau 2019 kemarin kalau nggak salahnya jangan terima orangnya, laporkan. Iya. Iya kan? Tapi mungkin yang di masyarakat nanti berbeda. Aduh, ini bagaimana nih? Kayaknya antara ekspektasi dan kenyataan itu kayak. Iya. Tapi harapan kita tetap memberikan pencerahan ya. Iya. Artinya kita tetap, kami juga menghimbau dari kabupaten yang melaksanakan pilkada bagaimana kita mencerahkan kaum pemilih pemula, termasuk juga dengan ibu-ibu tadi dan kalau sebenarnya semua sih ya. Semua masyarakat yang menjadi pemilih. Jadi harus cerdas bagaimana. Harus cerdas, iya. Ingat saja, ini mempengaruhi kehidupan sahabat pemilih selama 5 tahun mendatang. Jadi jangan terima no money politik, no. Jangan sampai menjadi bagian dari situ ya. Kita udah jadi pemilih yang cerdas. Namanya sahabat pemilih pasti cerdas semua. Harapannya seperti itu ya. Ya, harapan kita Bu ya. Dari penyelenggara. Jadi penyelenggara otomatis kita harapannya seperti itu. Ini Bu. Nah, kampanye konvensional ini kan udah bukan zamannya lagi ya, bukan semuanya serba lewat daring lah ya. Kemudian sekarang kampanye kekinian menggunakan media sosial gitu ya. Benar-benar sekarang platform media sosial benar-benar dijadikan bagian dari kampanye. Itu materinya, kemudian alat peraga yang digunakan dalam kampanye tersebut nih. Bagaimana Bu
dari Bawaslu sendiri untuk pengawasan kegiatan dari medsos tersebut? Apa memang dipantau 24 jam atau gimana? Oke. Ya, Bu. Ya, kalau dari medsos sendiri ini kita juga sudah membuat kesepakatan ya dengan beberapa pihak juga, karena kita nggak mungkin ya memantau, apalagi kalau kita tahu sekarang ada akun yang terdaftar untuk di kampanye di medsos. Sebenarnya kampanye di medsos itu sendiri dimulainya nanti pada tanggal 22 November. 22 November nanti 22 November sampai dengan 5 Desember. Jadi 3 hari 14 hari ya. 14 hari sebelum 3 hari masa tenang kan. Nah, jadi kalau 6 7 8 kita masa tenang berarti sampai dengan tanggal 5 Desember baru dimulai. Tapi sekarang kita lihat di Facebook juga sudah banyak ya. Jadi kami juga sudah mendapatkan surat edaran dari Bawaslu RI terkait dengan pengawasan kampanye di medsos. Jadi nanti kalau memang pun ada kita dapati baik itu akun terdaftar dan akun tidak terdaftar itu akan kita pantau. Nah, untuk akun terdaftar kita sudah juga cyber ya dari tim cyber Polda juga sudah menerima mana-mana akun yang sudah didaftarkan untuk kampanye di medsos itu sendiri dari masing-masing pasangan calon dari 4 kabupaten itu. Dan kita juga terkait dengan SE itu adalah SE 0589 yang baru kita terima beberapa hari yang lalu ya dari Bawaslu RI. Nah, itu kalau kita akan mengklasifikasikan ini sebenarnya nanti ranahnya kemana. Nah, kalau memang dia nanti pelanggaran pidana, kita akan larinya ke penyidik kepolisian. Nah, kalau memang nanti ini yang diindikasinya adalah terkait dengan pelanggaran ITE ya. Nah, itu biasanya ke cyber. Langsung ke cyber. Nah, kalau memang dia pelanggaran pilkada baru kita nanti masuknya ke Bawaslu melalui Gakumdunya. Jadi kita juga sudah mempersiapkan itu skenario. Iya, jadi bagaimana nanti kita menghadapi terkait dengan kampanye-kampanye di medsos ini walaupun belum masuk. Karena saya juga dengar kemarin di Bangka Barat itu ada juga berita, tapi sampai dengan hari ini laporannya belum masuk ke kita. Tapi kalau memang pun nanti terpantau oleh cyber, biasanya cyber yang akan langsung menindaklanjuti seperti itu. Wow, jadi memang namanya juga pesta demokrasi ya Bu ya. Semua pihak, semua stakeholder benar-benar harus bekerja sama dalam menyukseskan pemilu ini. Iya, benar. Kita juga di Gakumdu itu kan tergabung dari beberapa pihak. Jadi Gakumdu yang di Bawaslu itu struktur organisasinya terdiri dari kepolisian, kejaksaan, sama Bawaslu. Iya. Jadi 3 pihak nih yang mengawasi. Jadi don't worry sahabat pemilih, suara Anda sangat berharga. Jangan sampai peran yang telah dijalankan di Gakumdu ini sia-sia. Ayo memilih. Jangan sampai ada kata money politik lagi. Jadi benar-benar berhubungan dengan stakeholdernya Bu ya. Iya. Baik Ibu. Nah Bu, saya baru baca nih tentang peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa di masa pandemi COVID-19. Boleh Bu sharing ke kita ini peraturannya mengenai apa, ngebahas apa nih? Jadi mungkin yang saya katakan di awal ya, Bawaslu mendapat tugas tambahan untuk mengawasi protokol COVID. Nah ini dia. Nah cuma di sini lebih ditekankan lagi bagaimana penanganan pelanggarannya nanti pada saat terjadi di lapangan, karena kita sudah masuk di masa kampanye kan. Jadi kita sudah masuk di masa kampanye semenjak tanggal 26 kemarin begitu penetapan, kita masuk di kampanye, sekarang sudah mulai berjalan dan sepertinya kampanye yang digunakan daring itu kurang bersemangat ya para paslon melakukan itu ya. Jadi kebanyakannya tetap di tatap muka tapi dengan jumlah yang 50 orang. Nah, ini mungkin yang akan kita siasati di lapangan. Nah, terkait dengan itu juga kita ada membuat yang namanya Pokja Covid. Jadi kabupaten yang melaksanakan pilkada sudah membuat Pokja Covid itu terkait dengan SE juga yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI yaitu SE 0561. Terkait dan di situ juga keanggotaannya ada dari KPU, kemudian dari TNI, Polri, ada Satgas Covid, juga di situ ada Bawaslu. Nah, jadi di situ semua sudah masuk untuk menangani kampanye yang tadi ya, tatap muka yang langsung tadi. Nah, ini biasanya nanti kalau terjadi memang pelanggaran COVID, jadi kan dari unsur ini nih sudah begitu Satgas Covid mengatakan ini pelanggaran nih dari segi pelanggaran. Biasanya kita akan
memberitahu secara lisan dulu, memperingati secara lisan. Kemudian kalau memang pun tidak diindahkan, kita akan memberikan teguran tertulis. Teguran tertulis, jadi surat. Kalau memang itu tidak diindahkan teguran tertulis. Kemudian setelah teguran tertulis, itu kalau memang pun tidak diindahkan, tetap dilakukan tadi pelanggaran dari protokol COVID-nya tadi. Nah, kita akan melakukan pembubaran yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan Satgas tadi. Jadi langsung on the spot. Bar gitu kalau jadi pada saat kampanye semua tim yang tergabung dalam Pokja Covid tadi hadir untuk mengawasi. Jadi bukan Bawaslu aja di situ. Oke, memang sudah kita persiapkan gitu ya. Tadi siapa aja Bu yang TNI, Polri, KPU, Satgas Covid, Satgas Covid juga. Bawaslu. Iya. Ada 5 unsur yang harus datang di dalam setiap pertemuan tatap muka. 50 orang maksimal. Iya. Oke, memang sudah dipersiapkan dan sahabat pemilih jangan takut. Semoga pemilu ini menjadi bagian penting dari sejarah kita bahwa kita pernah berperang dan kita akan berdamai dengan COVID-19 ini. Amin, dan semoga COVID ini segera berlalu ya Bu. Amin. Itu harapan kita semua ya. Harapan kita semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Amin. Baik Ibu, ini ngobrol panjangnya udah, peraturan kita udah bahas semua. Semua udah panjang lebar. Penjelasannya udah lengkap banget. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi Rusmala atas pencerahannya pada hari ini, dan semoga sobat pemilih bisa mendapatkan pencerahan dan pengetahuan serta informasi mengenai pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 dan semakin tercerahkan, dan jangan pernah menyerah untuk melawan money politik. Baik, terima kasih Ibu Rusmala, Dewi Rusmala. Terima kasih atas kehadirannya di Ngopilu, dan sahabat pemilih, saya Rina Pujiastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.